Selain di Jawa Barat dan Jawa Tengah, sejarah pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia (DITII) juga pernah terjadi di Aceh pasca kemerdekaan Republik Indonesia. Gerakan DITII di Tanah Rencong pada 1953 sampai 1962 dimotori oleh Tengku Daud Beureweh. Daud Beureweh adalah sosok ulama yang pernah menjabat sebagai gubernur Aceh. Dikutip dari Ulama Aceh dalam Perspektif Sejarah 1983, karya Ismuha tanggal 1 Januari 1950. Daud resmi menjabat gubernur Aceh sebagai bagian dari Republik Indonesia Serikat (RIS). Sebelum melanjutkan nonton video ini, bagi yang suka dengan video-video kami, tolong bantu subscribe, like, komen, dan share. Bagi yang tidak suka, abaikan saja. Kami di sini tidak ada niat untuk menyudutkan orang-orang yang terlibat. Kami di sini tidak mengurangi atau menambah isi sumber untuk menjaga otentisitas sumber. RIS merupakan konsep kenegaraan yang diputuskan melalui konferensi meja bundar KMB di Den Haag tanggal 23 Agustus 2 November 1949 yang berujung pada pengakuan kedaulatan dari Belanda kepada Indonesia pada akhir tahun 1949. Beberapa bulan setelah itu, RIS diubah menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yakni pada Mei 1950. NKRI menaungi 10 provinsi berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 21 Tahun 1950. Perubahan ini ternyata berimbas kepada Provinsi Aceh yang akan dileburkan menjadi Provinsi Sumatera Utara. Audrey Kehin dalam Dari Pemberontakan ke Integrasi 2008 mengungkapkan atas dasar itulah sejumlah perwakilan dikirim ke Aceh. Mereka adalah Muhammad Hatta, Wakil Presiden, Muhammad Nasir, Perdana Menteri, Syafruddin Prawira Negara, Wakil Perdana Menteri, serta Mr. Asad, Menteri Dalam Negeri. Akan tetapi, Daud dan beberapa ulama Aceh tidak sepakat dengan rencana peleburan itu. Jumala dalam Soft Power untuk Aceh 2013 menjelaskan identitas Aceh sebagai negara Islam tidak bisa disatukan dengan bagian yang tidak sealiran. Kementerian Penerangan melalui buku Republik Indonesia Provinsi Sumatera Utara 1953 menambahkan Daud dan kawan-kawan menginginkan Aceh menjadi kepengurusan tunggal dalam bentuk provinsi. Menanggapi kedatangan para petinggi negara di Aceh, Daud meminta agar dilakukan pertimbangan kembali terkait penyatuan Aceh menjadi bagian Sumatera Utara. Yang terjadi justru sebaliknya. Dikutip dari buku karya Jumala, Muhammad Nasir selaku Perdana Menteri malah melakukan pembubaran terhadap Provinsi Aceh resmi pada 23 Januari 1951. Reaksi keras pun datang dari sejumlah tokoh Aceh yang oleh pemerintahan pusat kemudian dikategorikan sebagai gerakan pemberontakan. Daud baik sebagai ulama atau pemimpin Aceh memotori aksi perlawanan. Daud semakin kesal karena Presiden Soekarno pada Juni 1948 pernah berjanji bahwa Aceh diperbolehkan menerapkan syariat Islam dan tetap menjadi salah satu provinsi di Indonesia. Merasa dibohongi, Daud amat kecewa terhadap terlebih peran masyarakat Aceh dalam perjuangan amat besar dalam masa perlawanan terhadap penjajah. Mendukung kemerdekaan RI termasuk dengan menyumbang dana pembangunan hingga memberikan bantuan berupa pesawat terbang. Munculnya gerakan DITII di Jawa Barat yang dipimpin oleh Marijan Kartosoewirjo yang mendeklarasikan berdirinya Negara Islam Indonesia (NII) pada 7 Agustus 1949.
semakin memantapkan Daud untuk turut melawan. Dari Aceh, Daud menyatakan bergabung dengan gerakan DITI yang dipelopori oleh Kartosoewirjo. Sejarah mencatat bahwa pemberontakan DITI di Aceh pimpinan Daud Beurewe terjadi mulai 20 September 1953. Dalam riset Heri Adi Darmanto bertajuk Pemberontakan Daud Beurewe DITI Aceh tahun 1953-1962 ditambahkan kebijakan penyatuan Aceh ke dalam Provinsi Sumatera Utara ditentang. Daud dan kelompoknya bahkan menuntut diberikan hak otonomi untuk Aceh. Pemerintah pusat tidak tinggal diam menyikapi ini dan memutuskan untuk melakukan tindakan kepada DITI Daud Beurewe di Aceh. Ada dua jalur yang ditempuh pemerintah pusat, yakni upaya militer dan diplomasi. Operasi militer dilakukan dengan menggelar Operasi 17 Agustus dan Operasi Merdeka. Sedangkan dengan cara diplomasi diterapkan dengan mengirim utusan ke Aceh untuk berdialog dengan Daud dan kawan-kawan dalam upaya meredam perang saudara. Persoalan ini akhirnya bisa diselesaikan dengan jalan damai, kendati harus melalui proses negosiasi yang alot dan melelahkan. Diputuskan bahwa diberikan hak otonomi sebagai provinsi yang disebut Daerah Istimewa Aceh dan boleh menerapkan syariat Islam sebagai aturan daerah yang berbeda dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Tanggal 22 Desember 1962, sebuah upacara besar bertajuk Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh (MKRA) dihelat di Blang Padang, Aceh sebagai simbol perdamaian. Ternyata masalah belum sepenuhnya dapat diatasi. Beberapa mantan pengikut Daud yang tetap bergerak melawan pemerintah pusat, salah satunya adalah Hasan Tiro. Menurut Neta Espani dalam Sejarah dan Kekuatan Gerakan Aceh Merdeka 2001, Hasan Tiro melihat kenyataan pahit di mana rakyat Aceh lemah ekonomi dan pendidikan kendati sudah menjadi bagian Indonesia. Pada 30 Oktober 1976, Hasan Tiro mengadakan pertemuan di Pidi dengan beberapa mantan tokoh DITI dan para pemuda di kaki Gunung Halimun. Bahasan utama adalah tentang sumber daya alam Aceh yang dikeruk oleh industri asing atas izin pemerintahan Indonesia. Mereka inilah yang kemudian dikenal sebagai Gerakan Aceh Merdeka, GAM. GAM berlangsung sangat lama dan telah terlibat konflik dengan angkatan militer pemerintahan pusat yang memakan belasan ribu korban jiwa. Penyelesaian masalah ini baru dapat dituntaskan pada 2005. Itulah tadi ulasan singkat kami mengenai pemberontakan DITI di Aceh. Apabila ada kesalahan dalam kami menyampaikan, mohon diluruskan dan mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai.